Halo semuanya, dikarenakan waktu sudah menunjukkan 14.05, yang belum hadir nanti mungkin akan segera menyusul. Dan untuk menghemat waktu, kita mulai webinar pada siang hari ini ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar pada siang hari ini yang akan membahas Unified Precision Strategic Modernisasi Desain 2D dan optimalisasi aset legacy tanpa risiko kehilangan data. Perkenalkan, saya Satria sebagai Business Development sekaligus MC yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat, yang mana webinar akan berlangsung sekitar 60 menit. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau Q&A yang tersedia, dan juga mohon seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, di webinar ini kami juga akan membahas bagaimana DraftSec itu mampu membantu proses desain pada industri MFG maupun IC yang lebih terintegrasi. Antara lain, dalam webinar ini kita juga akan membahas bagaimana DraftSec 2D ini dari Dassault System secara umum. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Paralogics sebagai partner resmi dari DraftSec di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan company profile dari kami. Ya. Jadi kami PT Paralogics merupakan partner resmi dari DraftSec di Indonesia. Adapun visi kami adalah menjadi salah satu perusahaan penyedia solusi teknologi dan layanan terdepan di Indonesia untuk mendukung industri manufaktur maupun engineering dan juga industri IC. Serta dengan memahami bagaimana kebutuhan dan proses bisnis customer secara mendalam, kami juga mengidentifikasi peluang serta mengembangkan solusi yang tepat sesuai kebutuhan customer. Dan memastikan implementasi yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis customer dalam bentuk after sales tentunya, salah satunya seperti training, maintenance, dan lain sebagainya. Dan juga di sini perjalanan dari Paralogics dimulai pada tahun 2013. Kita berpartner pada software MSC dan software Tekla. Seiring berjalannya waktu, kami juga berpartner dengan beberapa solusi software teknologi dari berbagai bidang MFG maupun IC. Dan pada tahun 2020, kita resmi berpartner dengan perusahaan multinasional dari Prancis bernama Dassault System yang memiliki produk software CAD 3D yaitu SolidWorks dan CAD 2D yaitu DraftSec yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman semuanya. Pada tahun 2026 kita juga berpartner dengan perusahaan asal Jerman yaitu Nemetschek Group sebagai salah satu software untuk arsitektur dan konstruksi yang bernama Allplan. Dan kita dari Paralogics bisa dikatakan sebagai partner satu-satunya dari software tersebut. Dan berikut merupakan SolidWorks portfolio di bawah naungan Dassault System, tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana DraftSec itu bisa bekerja di industri MFG maupun ISC. Dan di sini adalah our key customer kita, customer yang memang memegang kunci sebagai customer terbesar, yaitu mulai dari Vel Indonesia, Freeport, Inka, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu customer kita atau klien kita yang menggunakan solusi teknologi software dari kita. Oke, mungkin sekian company profile dari Paralogics. Untuk selanjutnya, tanpa panjang lebar lagi, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita yang mana beliau sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun di bidangnya, yaitu di bidang manufacturing, ISC, dan lain sebagainya. Dan juga beliau terbiasa mengikuti berbagai seminar, webinar dari Dassault System maupun dari berbagai software aplikasi lainnya. Mas Wildan Alfian Alif sebagai application engineer, kepada Mas Wildan kami persilahkan.
Oke, selamat siang semuanya Bapak-Bapak Ibu, para peserta webinar hari ini. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Wildan Alfian Alif dari PT Paralogic Cipta Reka Wisata Satama sebagai aplikasi engineering. Oke, di sini suara saya kedengaran Bapak Ibu? Oke. Nah, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Apakah baik-baik saja semuanya? Oke, saya harap Bapak Ibu kabarnya baik-baik saja hari ini. Terus di sini saya akan menjadi pembicara dalam tema webinar ini, yaitu adalah Unified Precision 2026, Strategi Modernisasi, Desain 2D, dan Optimalisasi Aset Legasi Tanpa Resiko Kehilangan Data. Oke, sebelum kita memasuki webinar ini, saya mau bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah mengenal tentang draft site sebelumnya? Atau ada yang belum mengenal draft site sebelumnya? Oke, mungkin kalau misalnya untuk Bapak Ibu semua yang belum mengenal Dafset, tenang saja. Di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu tentang Dafset dan eee, fitur-fitur apa aja yang akan kita pakai di dalam Dafset. Oke, secara umum DraftSync itu adalah software CAD 2D dari Dassault Systèmes, di mana yang berfungsi untuk membuat detail drawing desain 2D berupa layout, di mana di dalam layout itu akan muncul atau akan bisa memberikan informasi berbagai dimensi atau perlakuan-perlakuan pada suatu produk atau part yang kita sedang desainkan gitu. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam agendanya. Oke. Nah, untuk dalam agenda webinar ini akan ada 4 agenda Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah integritas data legasi atau keamanan transisi tanpa resiko kehilangan data. Terus kedua ada sektor manufaktur MFG, di mana nanti akan ada fitur-fitur yang akan membantu MFG. Dan ketiga di DraftSet 2026 ini ada fitur baru yaitu untuk integritas modul dengan BIM, di mana kita bisa membuat atau membuka file-file BIM seperti RVT, RFT, sama EFC. Dan nanti di sesi terakhir ada fleksibilitas lisensi, di mana ini akan dibahas dengan sales saya terkait tentang lisensi dan jenis-jenis lisensi. Oke, Oke. Untuk yang pertama kita masuk ke dalam integritas data legasi. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk DraftSync itu memiliki file naratif, yaitu filenya itu dengan format DWG, di mana format DWG ini sudah ada di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun lampau, dan untuk sampai saat ini belum ada perubahan format. Sehingga ketika Bapak atau Ibu memiliki software CAD yang lain, ingin menggunakan software DWG, software DraftSync, itu Bapak Ibu tinggal masukkan saja atau gunakan saja software DraftSync, dan nanti proyek Bapak Ibu yang menggunakan software CAD sebelumnya itu bisa terbuka secara otomatis dan dapat terbaca serta bisa dirunningkan untuk proses pengerjaannya. Bahkan ketika Bapak Ibu memiliki software CAD pada versi-versi sebelumnya seperti mungkin 2020 atau proyek-proyek yang sudah dikerjakan di tahun-tahun sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam DraftSync, itu akan tetap dibuka selama file itu masih DWG ataupun DXF seperti itu. Dan di sini pun DraftSync sendiri memiliki interface yang familiar, sehingga ketika Bapak Ibu melihat tampilan interface dari DraftSync itu akan sangat mirip dengan software CAD pada umumnya. Oke, ini adalah bagian interface dari DraftSet 2026, Bapak Ibu. Sekilas mungkin akan terlihat mirip seperti software CAD yang pada umumnya. Dan kalau kita masuk lagi, oke, Bapak Ibu di sini ada fitur di mana ada alat bantu migrasi otomatis, di mana ketika Bapak Ibu ingin mengupgrade atau memindahkan uh, software CAD 2D-nya, misalnya berganti atau bermigrasi, misalnya dari software CAD A ke berubah atau ingin install software CAD DraftSync, nanti akan ada alat bantu migrasi di mana namanya migrasi asisten wizard. Nah, alat bantu migrasi asisten wizard ini akan muncul ketika Bapak Ibu ini menginstal pertama kali DraftSync di hardware-nya yang Bapak Ibu pakai. Sehingga
SoftwareCAD yang sebelumnya atau SoftwareCAD pada versi-versi sebelumnya itu akan terdeteksi dan pengaturan-pengaturannya akan muncul di DraftSight 2026. Mungkin kalau untuk migrasi ini akan saya contohkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini saya akan demokan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah interface dari DraftSight Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, sebelum sekilas ini kita bisa berkenalan dulu ya. Jadi ini ada menu barnya, dan ini tetap ada propertinya, dan di bawah ini ada command window, hampir sama dengan software CAD pada umumnya. Dan ketika kita ingin memainkan shortcut juga tetap sama, seperti kita ingin menambahkan garis, kita tinggal ketik line saja, seperti itu. Untuk shortcut pun tidak ada yang berubah dengan software CAD yang pada umumnya. Nah, kembali ke topik, di sini saya akan memperagakan migrasi asisten wizard. Nah, ini kalau misalnya tidak muncul saat dia penginstalan pertama kali, kita bisa memunculkannya di saat DraftSight ini sudah terinstall Bapak Ibu. Seperti ini, kita bisa masukkan namanya migration. Oke, ketika kita sudah buat shortcut migration, di sini dia akan meminta update dan kita harus merestart si data atau software CAD-nya si DraftSight. Jadi kita di sini tinggal continue, terus kemudian kita close saja di sini. Terus kita buka lagi DraftSight. Nah, di DraftSight ini ketika kita sudah pakai migration dan kita sudah restart kembali, nanti dia akan muncul Bapak Ibu di Migration Assistant. Di mana di Migration Assistant ini akan terdeteksi di hardware yang kita gunakan. Seperti yang ditunjukkan ini adalah hardware saya. Jadi saya pernah menggunakan DraftSight 2025. Dan di dalam 2025 ini apa saja sih yang bisa kita bawa dalam settingannya, yaitu settingan yang bisa dibawa yang sudah pernah kita rubah, yaitu seperti user interface, alias atau shortcut command, front, line style, bahkan sampai sistem foldernya atau profesi command variable. Nah, ini profil inilah yang bisa kita setting dan bisa kita bawa kembali ke DraftSight 2026 melalui migrasi asisten atau migrasi asisten wizard. Oke. Kalau sudah, kita tinggal oke. Nanti kalau sudah oke, nanti akan muncul notifikasi bahwa saja migration itu sudah selesai atau prosesnya komplit. Oke, ini loading dulu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk migration asisten wizard. Jadi dia langsung terkoneksi sama settingan pada software CAD yang lampau atau versi sebelumnya, seperti itu. Oke, kita bisa balik lagi ke PPT kita. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam fitur DraftSight 2026. Nah, jadi sebelum saya masuk ke dalam sektor MFG, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk fitur DraftSight 2026. Jadi di dalam fitur DraftSight 2026 ini ada beberapa fitur-fitur tambahan yang akan membantu user atau drafter untuk mengerjakan suatu proses pekerjaan. Nah, untuk fitur pertama yaitu ada Start Page, di mana Start Page ini adalah fitur awalan homepage, di mana di sini akan ada 3 fitur seperti Home, My Setup, dan Learn. Di mana di Home ini akan ada recent file atau proses pekerjaan desain-desain yang sudah kita kerjakan. Terus nanti di My Setup kita bisa setting template kita, dan di Learn itu kita bisa belajar atau bisa lebih mengenal lagi tentang DraftSight. Nah, sebagai contoh, ini kita kembali lagi ke dalam DraftSight. Oke, ini adalah tampilan dari Start Page yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di sini ada Home, My Setup, dan Learn. Nah, di Home ini adalah recent file di mana kita sudah mengerjakan proses-proses desain yang
menggunakan software CAD DraftSight. Dan kita pun bisa menentukan untuk favoritnya, ataupun misalnya kita mempunyai sampel filenya, kita bisa tambahkan di dalam fitur home ini. Terus kemudian di Mesh Setup ini, nah di Mesh Setup ini kita itu bisa men-setting ulang atau men-setting template kita atau tempat kerja kita dengan sesuai style kita, sesuai style si user design, baik itu nanti dari apa namanya, desainnya, terus misalnya nanti dia mau bentukannya seperti apa, atau misalnya nanti dia template-templatenya seperti apa, nanti akan disesuaikan sama user desainnya. Nah, terus misalkan yang fitur selanjutnya yang learn itu adalah fitur di mana ketika misalkan ternyata usernya ibu atau bapak ibu ini eh, user baru gitu, dia belum pernah memegang software CAD 2D pada umumnya atau belum pernah memegang sama sekali. Nah, di DraftSec ini ada namanya fitur learn di mana nanti akan ada beberapa informasi ya terkait tentang DraftSec, baik itu tentang sertifikat program yang dari DraftSec. Terus nanti ada DraftSec tutorial, baik itu nanti dia pembuatan shortcut comment atau pembuatan drawing-drawing lain. Terus ada beberapa fitur-fiturnya lagi. Jadi ini lebih untuk mengenal lebih dalam lagi tentang si DraftSet. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk fitur si Start Page. Oke. Nah, selanjutnya ada fitur floating window, di mana floating window ini adalah salah satu fitur yang sangat membantu sekali untuk user drafter. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki project yang berkesinambungan, Bapak Ibu tuh bisa membuka atau tabnya itu bisa dipisah keluar dari si software si dashboard-nya, sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan project seperti project A dan project B secara berbarengan. Oke, di sini saya akan mendemokan kembali tentang penggunaan si floating window. Di sini saya bisa buka. Oke. Nah, contoh, di sini saya punya dua tab. Di mana kalau misalkan kalau dulu saya juga pernah jadi user design, di mana kalau misalnya saya itu ketika memiliki project yang bersangkutan atau bersinggungan, yang saling terhubung, biasanya saya tuh kadang-kadang suka buka tabnya dua kali kayak gini. Misalnya saya pertama ngecek yang sebelahnya, saya edit, terus nanti saya cek lagi sebelah ini, saya untuk sebagai referensi. Atau biasanya itu saya buka lagi software CAD-nya. Jadi ada dua aplikasi yang terbuka. Untuk yang satunya buka software project yang A, yang satunya buka software project B. Tapi kalau misalnya kita buka dua software seperti itu kan akan memakan banyak memori ya. Jadi kinerja hardware kita itu sangat besar karena memproses dua aplikasi dalam satu waktu. Padahal itu aplikasi yang sama tapi dibuat jadi double gitu Bapak Ibu. Nah, dengan adanya itu kita DraftSec itu dibuatkan fitur yaitu namanya floating window, di mana ketika Bapak Ibu memiliki proyek yang berkesinambungan, Bapak Ibu tinggal tarik saja sebenarnya seperti ini. Nah, jadi tab project Bapak Ibu terlepas dari si DraftSec ini. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin melepas seperti ini, Bapak Ibu tinggal pindahkan saja tabnya ke monitor selanjutnya untuk mengerjakan project A dan B secara bersamaan. Tapi kalau misalnya tidak ada monitor, Bapak Ibu tinggal slide saja ke sini. Nanti dia akan terpisah dari DraftSec-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan proyek yang berkesinambungan tanpa harus membuka dua aplikasi shortcut, dua aplikasi software CAD, sehingga kinerja dari hardware Bapak Ibu itu lebih efisien dan tidak memakan banyak memori. Seperti itu. Oke, ini kita balikin lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada fitur Power Tool, di mana di DraftSet 2026 ini memiliki fitur Power Tool
yaitu ada fitur-fitur tambahan yang akan sangat membantu drafter dalam mengerjakan suatu project design, seperti misalnya fitur-fitur kayak power trim, terus di sini ada pattern hatch. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita buka lagi di DraftSec-nya, ini saya akan demokan juga. Yang dimaksud power tool ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa fitur tambahan ya, seperti misalnya kayak pattern hash, terus blackland, itu akan menjadi satu kesatuan di menu bar seperti ini. Seperti kayak misalnya untuk pembuatan G-code, imagine tracer, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Jadi untuk menemukan shortcut-shortcutnya tinggal masuk ke dalam power tool ini Bapak Ibu. Seperti itu untuk cara penggunaan dari si power tool. Kita bisa balik lagi ke dalam PPT-nya, terus kita lanjut lagi Bapak Ibu. Oke, ini ada fitur terbaru lagi dari DraftSight 2026 namanya Diesel Expression. Di mana untuk Diesel Expression ini Bapak Ibu ini harus membuat variabel dari pembahasa komputer atau komputerisasi dengan custom block. Nanti di dalam variabel itu kita bisa menambahkan misalnya penempatan dari suatu drawing, terus bisa memberikan tanggal dan waktu secara real time. Nah, salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya buka lagi, kita open di sini. Nah, untuk memunculkan si Diesel Expression kita harus ke dalam format yang sheet. Kan ada yang model dan ada yang sheet. Jadi pas ketika di sheet ini kita itu masuk ke dalam insert, kemudian kita masuk ke dalam insert dulu, terus kita langsung ke field ini. Nanti di bagian field ini ada yang namanya Diesel Expression, di mana kita bisa menggunakan bahasa komputerisasi atau kayak mining expression. Jadi seperti bahasa komputer kayak gini. Modelnya seperti ini, kita masukkan kodenya, dia nanti akan ngebaca posisi atau penempatan si drawing. Nah, dari Diesel Expression ini, dari pembahasa komputer ini, nanti ketika kita sudah memasukkan kodenya, nanti akan muncul previewnya. Jadi previewnya ini adalah posisi dari di mana saya menyimpan si data project ini. Ketika sudah selesai, kita tinggal oke saja di sini. Dan kita taruh di sini. Nanti kita bisa taruh di si drawing kita ini Bapak Ibu. Itulah cara penggunaan dari si Diesel Expression. Oke, kita bisa lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk fitur yang ini, yaitu pattern ribbon dan gradient ribbon, ini adalah fitur yang sudah ada, tapi di-update saja Bapak Ibu. Jadi dia itu untuk detailing atau untuk editnya, dia akan muncul di menu bar, bukan di bagian properti yang biasanya ada di sini. Gitu. Sama juga dengan seperti gradient ribbon. Biasanya untuk gradient ribbon, hatch sama fill area itu terpisah, tapi kalau di 2026 ini dibikin satu folder atau satu icon, sehingga ketika kita membuat fill area atau membuat arsiran itu bisa menjadi satu gitu Bapak Ibu. Seperti ini kita sudah membuat fill area dan kemudian dilanjutkan untuk pembuatan si hatch gitu, seperti itu. Terus lanjut lagi ke fitur CAD yang selanjutnya, yaitu attach HCW file. Di mana attach HCW file ini adalah Enhance Comparison Wavelet, di mana kita bisa mengimportkan atau kita bisa memasukkan
data ECW ini berupa seperti foto satelit atau eh, foto satelit yang biasanya kita dapatkan dari drone ataupun dari peta gitu, Bapak Ibu. Nah, fitur ini akan berguna ketika Bapak Ibu ini bekerja di sebuah konstruksi yang membutuhkan denah atau lokasi tempat Bapak Ibu bekerja saat membuat bangunan seperti itu. Nah, 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 untuk Touch SEO ini dia tuh gak apa, lebih lebih tepatnya dia itu bisa ngebaca beberapa eh, picture. Jadi picture suatu hal yang berat itu ya Bapak Ibu, foto yang berat itu bisa dikompres ke dalam si dataset seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sektor manufaktur atau MFG, di mana kalau misalnya sebenarnya Bapak Ibu untuk sektor manufaktur ini kita ini kalau di Dropsite itu ada namanya import 3D ke 2D. Nah, fitur ini akan sangat membantu ketika Bapak Ibu itu memiliki desain atau tim desain yang hanya memiliki software CAD 2D saja. Nah, terus kemudian Bapak Ibu itu punya customer, tapi dia mau mengirimkan data 3D. Nah, sebenarnya nggak usah khawatir, jadi di Draftsy itu ada namanya import 3D ke 2D, sehingga Bapak Ibu nggak perlu lagi eh, susah-susah atau repot-repot minta data 2D-nya. Dan selanjutnya ada namanya eh, flat snapshot, di mana Bapak Ibu itu bisa mengambil layoutnya si data 3D itu ke dalam 2D tanpa harus Bapak Ibu membuat garis lagi atau membuat dari awal lagi si layout atau tampilan section dari si gambar 3D-nya itu. Seperti ini. Oke, untuk cara penggunaannya Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari import 3D-nya sama flat snapshot-nya. Oke, di sini saya akan buka untuk data 3D-nya. Nah, untuk mengimpor data 3D-nya, kita bisa import hanya file STP saja, Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu memiliki file STP dari customer atau dari supplier, itu Bapak Ibu bisa buka seperti ini. Nah, ini saya dapat STP dan yang bisa dibuka hanya file dari part STP saja, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa masukkan di dalam draft site. Oke, kemudian kita bisa merubah tampilan dari view-nya, misalnya mau menjadi realistis. Kita tinggal kasih visual style-nya dan kita kasih ke realistis. Nah, seperti ini. Ini yang untuk import si data 3D ke dalam 2D-nya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita seperti ini, kita bisa buatkan kembali Bapak Ibu untuk membuat si layout-nya. Contohnya, kita bisa masukkan. Nah, ke insert, di dalam insert ini ada namanya make flat snapshot. Nah, kalau kita klik di sini, dia itu akan muncul properti yang seperti ini Bapak Ibu, di mana dia akan ada permintaan. Yang pertama adalah garis tampaknya atau garis yang terlihat sama hidden line-nya atau garis yang tersembunyi. Nah, di sini kita bisa rubah terlebih dahulu, misalnya untuk line color-nya atau garis line-nya, warna garisnya, misalnya saya mau ganti ke warna biru. Terus untuk line style-nya kita bisa ganti ke garis yang continue karena garis tampak. Jadi kita harus garisnya tidak putus-putus. Dan misal pun kalau Bapak Ibu punya layernya, Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal masukkan layer apa saja yang dibutuhkan dalam si garis tampak itu. Misalnya saya ingin masukkan layer yang part seperti ini. Dan yang untuk hidden-nya juga sama. Ini hidden-nya saya ganti warna kuning. Dan untuk lifestyle-nya saya ganti hidden atau hidden.
Nah, di sini kita tinggal ganti sama layarnya saja seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal oke. Nanti secara otomatis dia bakal ngambil si layout ini ke dalam bentuk 2D seperti ini nih, Bapak Ibu. Terus kalau sudah, kita tinggal pencet ini atau klik di sini. Nanti dia akan meminta skala faktor. Jadi kalau misalnya di sini di bagian bawah ini ada X scale, kita pilih satu aja skala faktornya dan Y-nya ada satu. Nah, nanti untuk rotasinya atau penempatannya kita pilih 0 aja. Nanti dia akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, misalnya saya ingin ngambil view yang sebelahnya atau tampak sampingnya. Kita tinggal geser saja ke right ini, kompasnya. Nah, terus kita tinggal ambil yang flat snapshot ini Bapak Ibu. Nah, seperti biasa ini sudah kita edit tadi, tinggal kita oke saja. Nanti kita balik ke bottom. Ini kita tinggal ambil skala 1, Y-nya 1, dan untuk posisinya kita ambil yang 90, seperti ini. Nah, terus kita tinggal memposisikan atau merapikan kembali ke posisi section, seperti ini. Dan nanti kita bisa ambil section-sectionnya secara bergantian atau bergiliran gitu Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal kita tambahkan dimensi dan kebutuhan-kebutuhan untuk detailing drawing lainnya seperti ini. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di DraftSet 2026 juga ada fitur namanya untuk yang toolbox, di mana di toolbox ini Bapak Ibu bisa memiliki library seperti baut, nut, pin, dan washer. Dan untuk data library ini sudah sesuai standar dari internasional seperti ISO, DIN, JIS, dan ANSI seperti itu. Dan di dalam video ini dia sedang membuat baut dan dia uh, memilih baut yang tampak atas dan kita tinggal masukkan saja. Nah, oke. Nah, untuk cara penggunaannya kita buka lagi Bapak Ibu. Di sini saya ada folder juga, test toolbox. Nah, Oke, baik Bapak Ibu, misalkan ada pertanyaan terkait webinar nanti bisa dilakukan di chat ya. Silakan ditulis di kolom chat jika ada pertanyaan nantinya pada saat sesi Q&A. Oke, semuanya mohon diperhatikan ada terkendala teknis terkait device dari Mas Wildan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya sedang ada terkendala teknis.
Sambil menunggu, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya. Karena sedikit ada kendala teknis dari device Mas Wildan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sambil menunggu Mas Wildan kembali, Bapak Ibu semuanya, mungkin sedikit dari saya. Jadi, after webinar ini, Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan sebetulnya ya, Mas Satria ya, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan promo, yaitu promonya adalah bentuk diskon 15% untuk all package dari DraftSight. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau misalkan tertarik ingin meredeem vouchernya, nanti Mas Satria akan coba bantu terkait hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan Mas Wildan sudah join kembali. Mungkin saya kembalikan ke Mas Satria, monggo Mas. Iya, terima kasih Mas Mas Fadil. Fadil. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala dikit tadi ya. Kita lanjutkan lagi ya yang tadi yang di toolbox ini. Jadi eh, untuk toolbox dia akan muncul ada di menu bar ini Bapak Ibu. Nah, di menu bar ini kita bisa ambil insert. Nah, terus ini yang saya maksud tadi yaitu ada beberapa standar dari internasional seperti ANSI, ANSI INCI, ANSI metrik, DIN, ISO, JIS dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya saya milih ISO, terus di sini saya bisa milih untuk tipe boltnya, misalnya saya mau pakai hexagon atau hexagon bolt di sini dan saya pilih yang M10. Oke, setelah kita sudah melihat M10 ini nanti akan previewnya secara otomatis akan memperlihatkan bentukan dari si boltnya yang akan kita gunakan. Dan kemudian kalau ingin memindahkan view-nya, saya ingin pindah ke view yang top-nya. Kita tinggal mainkan di creation metode-nya atau mode kreasinya Bapak Ibu. Jadi di kreasi ini kita pilih yang near side, terus kita tinggal oke saja. Nah, kita oke, tinggal kita pasang saja di lubang atau dimensi yang ingin kita tambahin si baut seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi atau tampilkan lagi boltnya di bagian yang sisi samping. Ini kita bisa masukkan ISO, kemudian kita pilih hexagon lagi, dan kita pilih yang M10 kali 1,5. Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau untuk tampilan samping, kita itu harus benar-benar memperhatikan yang namanya panjang dan lebarnya si ulirnya ini. Kalau misalnya kita pilih yang near, itu sebenarnya mau panjang seberapa pun itu nggak akan merubah si garis atau merubah si tampilan si bautnya. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk memunculkan section sampingnya, kita bisa pilih yang set view dan kita bisa
melihat atau menampilkan display dari si treatnya. Mau misalnya pakai skematik seperti ini nanti akan muncul, atau misalnya detailing nanti akan berbentuk seperti ulir. Kalau misalnya saya pilihnya simple aja atau simple. Karena apa namanya 2D, takutnya nanti kan kalau misalnya bautnya banyak itu bakal ngebaca garisnya terlalu banyak banget gitu Bapak Ibu. Nah, terus yang panjangnya bisa kita rubah misalnya 45, 50 atau misalnya 60, ini sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih yang 45 dan panjang ulirnya kita bisa pilihkan juga mau panjang ulirnya 26 atau mau ulirnya itu sampai mentok sampai 45. Ini bisa kita tentukan sesuai kriteria yang kita butuhkan di dalam membuat desain. Di sini kita bisa pasang seperti ini Bapak Ibu. Kita klik di sini dan seperti ini. Nah, untuk toolbox mungkin seperti itu cara penggunaan dari toolbox di DraftSight Bapak Ibu. Oke. Nah, kita bisa kembali lagi ke PPT-nya dan kurang lebih seperti itu untuk di bagian sektor MFG. Dan kita masuk ke dalam agenda yang ketiga yaitu sektor untuk IC. Oke. Nah, di 2026 ini DraftSight itu sudah memiliki fitur terbaru yaitu penggunaan BIM modul. Nah, BIM modul yang dimaksud di sini adalah kita bisa mengakses file-file seperti RVT, IFC atau file BIM yang lainnya dan bisa dikonvertkan ke DraftSight, kemudian bisa kita lakukan untuk dokumentasi atau membuat layout secara detail untuk keperluan-keperluan seperti di pembuatan bangunan atau keperluan-keperluan di tim lapangan dan tim pekerja yang ada di lapangan gitu. Oke, ini adalah video dari BIM modulnya, Bapak Ibu. Dia akan membuat plan dari lantai 1. Kemudian dia masukkan title book-nya atau kop gambarnya. Terus dia masukkan ke dalam si gambar seperti itu. Nah, kurang lebih untuk penggunaannya seperti ini. Tapi kalau misalnya ini akan saya demokan kan lebih detail lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk penggunaan atau ingin melakukan BIM modul di sini, pertama-tama itu kita harus bikin new-nya dulu Bapak Ibu. Di sini saya bikinkan new part-nya dulu atau template-nya. Nah, di BIM modul ini sudah ada di template si DraftSight. Ketika kita masukkan ke template BIM, nanti di template BIM ini akan muncul standar inci, standar ISO, sama standar yang milimeter gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya pilih ya standar ISO yang milimeter. Kita open saja di sini. Nah, terus kemudian kita bisa masuk ke dalam BIM ini. Terus kita bisa pilih yang import BIM. Nah, sebelum kita mengimport, dia meminta kita nge-save drawingnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini kita save terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk BIM ini yang perlu dilihat atau perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat BIM, kita harus membuat foldernya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kita buat dulu di sini. Saya BIM 4 di sini. Oke. Setelah membuat foldernya, kita bisa berikan nama di dalam folder itu, yaitu saya akan membuat Office 5. Oke. Nah, sebelum itu kenapa saya harus membuat BIM-nya? Ini ketika kita save, dia akan meminta data si BIM-nya. Nah, kenapa kita harus membuat foldernya terlebih dahulu? Karena kita saat membuat BIM atau saat membuat layout pada suatu bangunan konstruksi, nggak mungkin kan kita membuat konstruksi itu hanya cuma satu layout doang. Misalnya, saya cuma mau ambil layout lantai 1 saja. Padahal bangunan strukturnya itu ada berbagai macam nih tingkatannya gitu. Makanya kita harus buat data folder untuk dokumentasi biar tidak hilang atau misalnya tidak berantakan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita masuk lagi dalam Office 5, ini akan ada muncul drawing di mana nanti di sini di dalam file ini akan ada
beberapa layout yang sudah akan kita buatkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini kembali ke topik, kita tinggal cari file BIM-nya. Oke, untuk data BIM-nya kita bisa cek di sini. Nah, di sini itu bisa buka yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi, seperti EIFC, RFVT atau RFA, dan BIM file yang lainnya. Nah, hanya cuma tiga ini doang saja Bapak Ibu yang bisa digunakan. Dan di sini saya menggunakan file yang RVT. Kita open saja di sini. Nanti secara otomatis yang di modul name-nya ini dia akan mengenerate ya file BIM-nya ke dalam si draft site-nya. Ketika sudah 100% seperti ini, kita bisa pilih yang arah panah ini. Kita oke kan? Nanti secara otomatis dia bakal masuk ke dalam si draft site seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam BIM navigator yang sebelah kiri ini Bapak Ibu, itu ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya adalah fitur-fitur di mana kita bisa memfilterkan atau bisa memunculkan bagian-bagian mana saja yang akan kita pilih atau kita buatkan drawingnya untuk ke seksi pelaksana ataupun di tempat-tempat orang lapangan. Salah satu contohnya misalnya di tim pelaksanaannya atau tim lapangan ingin tahu kondisi atau bangunan dinding dari si office ini. Nah, kita bisa masuk ke kriteria. Nah, di kriteria ini akan banyak sekali Bapak Ibu ya kriterianya seperti best dan yang lainnya. Nah, ini kita pilih yang kategori. Dari kategori ini kita pilih yang dinding karena tim pelaksananya atau tim lapangannya ingin melihat dinding dari si struktur bangunan office. Kita bisa pilih salah satunya seperti ini. Terus kita tambahkan enter. Nah, nanti secara otomatis si datanya akan mengambil bagian dinding saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini data-data ini didapatkan dari file BIM-nya. Jadi ketika file BIM-nya dibuat, usahakan untuk kriterianya, kategorinya itu sudah finish semua Bapak Ibu. Sehingga saat data itu diimportkan ke dalam draft site, si drafter ini tinggal mengambil kriteria yang ditentukan sama tim pelaksana atau tim lapangan saat dibutuhkan Bapak Ibu gitu. Oke. Terus kita save. Di sini saya pilih namanya dinding office. Oke, kalau kita sudah save, kita bisa kembali lagi ke all entity sebenarnya. Nah, nanti di bagian atas ini kita bisa memunculkan bagian-bagian mana saja yang akan kita buatkan. Salah satu contohnya seperti dinding tadi. Nah, kita tinggal mainkan di sebelah sininya. Nah, kemudian misalkan ternyata di tim pelaksananya atau tim lapangannya ingin tahu bentukan dari si lantai 3. Oke, kita bisa masukkan lagi ke filter Bapak Ibu. Di sini di kategori ada yang namanya level Bapak Ibu. Karena level itu akan menentukan si lantai dari setiap gedungnya. Contohnya, ketika kita masuk ke dalam level, nah data-data dari level itu akan terjerat di sini dan kita bisa pilihkan. Contohnya saya ingin memilih lantai 3 untuk di show atau dibikin layoutnya dan saya akan kasih ke orang lapangan untuk melihat layoutnya. Di sini saya pilih lantai 3 dan saya checklist di sini. Nah, secara otomatis dia langsung menggambarkan si lantai 3-nya Bapak Ibu seperti itu. Terus kemudian kita save lagi untuk data dokumen kita. Lantai 3. Oke. Nah, itu cara bermain filter. Nah, kalau untuk entities biasanya ini adalah bangunan-bangunan yang ada di dalam sini itu bisa kita hidden kan atau bisa kita sembunyikan saat kita tidak membutuhkan hidden itu ditampilkan atau tidak gitu atau bangunan itu ditampilkan atau tidak. Nah, salah satu contohnya itu adalah kolom ini. Ketika saya masuk ke dalam entities, terus saya klik kolom ini atau pilar ini,
Nah, di sini akan langsung terdeteksi dia itu ada di bagian mana untuk kolom tersebut. Terus kemudian di bagian putih-putih ini itu bisa kita hidden seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita matikan itu bisa menghilangkan si konstruksi kolomnya itu, Bapak Ibu. Nah, ini saya hilangkan, jadinya nanti seperti ini. Itu penggunaan dari file entity. Nah, kemudian kita bisa masuk ke drawing. Oke. Nah, di dalam drawing ini kita bisa balik lagi ke filter. Kita ke entity, terus kita ke drawing. Nah, untuk membuat layout di DraftStack ini dibuatlah 3 fitur, yaitu pembuatan plan, section, sama elevation. Di mana plan ini kita bisa membuat section seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan membuat section di bagian lantai 3 ini. Saya luruskan seperti ini. Kemudian saya view untuk ke bawah sekitar segini, terus saya pilih lantai 3. Terus saya oke. Nah, nanti secara otomatis dia bakal membuat si layout lantai 3 ini berupa 2 dimensi. Kalau kita klik lagi di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah layout yang sudah kita buat atau kita potong menggunakan fitur plan ini Bapak Ibu. Seperti itu cara penggunaannya. Dan nanti kalau misalkan di dalam data Revit-nya itu ada label. Label atau penomoran. Contohnya saya akan menampilkan label pintunya. Nah, kita bisa pilih yang di label door ini. Kita bisa pilih yang label all door. Jadi semua pintu yang berlabel akan muncul labelnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan dimunculkan sesuai dengan kategori atau misalnya properti yang ada di dalam data BIM. Sehingga si drafter yang menggunakan DraftStack ini bisa memunculkan langsung tanpa harus mengedit lagi. Jadi diusahakan ketika data BIM-nya ingin dibuat layout, usahakan data BIM-nya itu sudah sesuai dan sudah memasuki propertinya sesuai masing-masing gitu. Terus setelah itu kita tinggal bisa menambahkan dimensi dan lain-lainnya. Seperti ini gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya nambahkan dimensi kan itu lebih lama ya Bapak Ibu. Nah, di DraftStack sendiri ada yang namanya dimension chain, di mana dia akan membaca bentukan atau dimensi-dimensi apa saja yang ada di dalam si data BIM ini. Kalau kita klik di sini, dimension, terus ini kita naikkan ke atas. Oke, ketika kita klik dimension chain, dia nanti akan meminta untuk dimensinya itu mau di luar dimensi atau mau di-adjust dari dinding. Saya pilih aja ketik E di sini saya mau di luar dinding. Oke. Oke, setelah kita pilih yang E atau exterior wall, itu dia akan memilih distance-nya. Dia itu mau jaraknya itu dia itu 1,5 distance atau 2 distance dari si area dinding. Jadi kalau misalnya kita pilih 3 distance, nah jarak dari garis ini ke dinding itu jarak 3 distance gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa atur di sini ya. Kalau misalnya mau di adjust bisa pakai yang absolute distance. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa masuk ke dalam sheet di sini. Dan di sini kita bisa masukkan si kop gambarnya. Ini saya punya kop gambar sendiri. Saya munculkan di sini. Nah, karena tadi saya sudah pakai migration, saya pakai settingannya yang 2025, jadi saya harus buat lagi di sini untuk yang 2026. Karena yang 2025 belum pernah saya setting untuk yang bagian sheet. Jadi ini kita setting terlebih dahulu, Bu. Sheet-nya di sini. Kita setting, kita new. Oke, kita buat GPLX. Oke, kalau sudah,
Kita buat dia kertasnya A4. Ini disesuaikan sama kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu semua. Terus kita pilih yang kopnya seperti ini. Oke. Terus kita fitkan dan kita taruh di area tengah. Dan untuk yang print style table-nya kita pilih yang monokrom agar pas lagi di print ke printer itu warna hitam semua Bapak Ibu. Kita save, kita aktifkan, kemudian kita close. Nah, terus untuk memanggil si lantai 3 ini sebenarnya ada dua cara, bisa langsung split, bisa langsung pakai shortcut. Tapi kalau saya lebih enakan pakai shortcut seperti MV di sini. Kita tinggal tarik saja area yang mau ditampilkan. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita bisa balik lagi ke foldernya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembuatan BIM modul dari draft site ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lanjut ke agenda selanjutnya yaitu pengenalan lisensi draft site. Di mana untuk agenda ini akan dibawakan oleh Mas Satria selaku sales kami Bapak Ibu. Nanti dia akan menjelaskan dari lisensi apa saja yang ada di dalam draft site. Oke, untuk Mas Satria, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana Mas Wildan menjelaskan terkait DraftSec ini ya. Bagaimana DraftSec bisa diimplementasikan pada industri MFG maupun industri IC. Dan namun di sesi kali ini saya akan membahas tentang license. Bagaimana license ini bisa diterapkan di software DraftSec. Yang pertama, license-nya adalah standalone. Yang mana standalone ini adalah license yang bisa diinstal hanya dalam satu device. Jadi satu device, satu license, dan hanya bisa diinstal di device tersebut. Selanjutnya adalah license network. Nah, license network ini atau yang sering disebut floating license ya, adalah model lisensi di mana lisensi yang disimpan pada satu server dan masing-masing device itu bisa install tergantung jumlah license yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh, suatu perusahaan ya memiliki 8 device dan juga 4 license. Dan semua device tersebut bisa diinstal DraftSec dan karena memiliki 4 license, maka yang bisa digunakan hanya 4 license di waktu bersamaan. Dan juga misalkan ada license, ada user yang memakai jadi 5 orang, maka otomatis satu license akan terlockout secara otomatis. Jadi hanya 4 license atau 4 user yang bisa menggunakan device tersebut. Lanjut, Mas Wildan. Dan di sini merupakan package dari DraftSec 2026. Yang pertama ada di 2D, package 2D yang profesional. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, standalone itu hanya bisa dipakai atau diinstal dalam satu device saja. Dan untuk 2D profesional, itu sifatnya license-nya adalah installnya standalone dan juga untuk license jangka waktunya itu subscription atau langganan per tahun. Dan selanjutnya untuk DraftSec Enterprise, license-nya itu bisa digunakan hanya untuk network dan untuk license jangka waktu durasinya itu perpetual atau bisa digunakan secara permanen. Akan tetapi jika Bapak dan Ibu sekalian ingin merenewal atau mengupdate, maka itu bisa saja terjadi. Akan tetapi jika memang Bapak Ibu tidak ingin mengupdate atau renewal per tahunnya, itu juga bisa tentunya. Dan selanjutnya untuk package DraftSec yang 2D 3D itu bisa salah satunya terhubung dengan software BIM ya. Jadi bisa saling terintegrasi antara software BIM misalkan Revit dan lain sebagainya. Dan itu ada di pertama di DraftSec Premium itu sifatnya license-nya standalone sama juga dan juga dari license waktu durasinya itu adalah subscription atau langganan per tahun. Dan untuk selanjutnya DraftSec Enterprise Plus
yang mana license-nya ini hanya bisa diperuntukkan untuk license network saja, dan juga untuk license durasi waktunya itu adalah perpetual, tidak bisa standalone. Secara singkat seperti itu Mas Wildan. Mungkin untuk acara selanjutnya kita bisa langsung ke sesi Q&A. Nah, monggo silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Saya bacakan dulu ya, karena sini sudah ada yang bertanya dari Pak Nur Samsi. Pak, berapa harga lisensi DAPSEC 2026 per user per tahun ya? Kalau kita bicaranya per tahun, maka berarti license-nya subscription ya, langganan per tahun. Untuk harga, nanti akan kita langsung bikin penawaran atau tim sales kami akan menghubungi Pak Nur Samsi ya. Dikarenakan kita harus request dulu price terkait DAPSEC tersebut ke prinsipal dan harus menyesuaikan kurs pada saat ini tentunya. Nanti tim sales akan langsung menghubungi Pak Nur Samsi ya terkait price tersebut. Nanti kami akan informasikan secara lebih lanjut. Atau mungkin jika ada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait price, nanti ada nomor kontak yang bisa dihubungi di sesi akhir acara webinar ini. Baik, untuk selanjutnya Mas Wildan, selamat siang. Kalau ada update pada file Revit atau AFC yang diimpor, misalkan dinding, level atau elevasi dan sebagainya, apakah file yang di-generate di DriveSec akan terupdate? Akan terupdate juga ya? Atau langkah yang sedang dijelaskan harus diulang lagi dari file Revit atau IFC yang terbaru? Nah, silakan Mas Wildan dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya, itu sangat bagus sekali. Nah, biasanya yang dikhawatirkan sama daftar itu adalah ketika data Revit-nya itu memiliki update. Bagaimana untuk si layout-layoutnya yang sudah kita buatkan seperti ini? Oke, sebenarnya Bapak Ibu di drawing ini ada yang namanya refresh sama refresh all. Nah, kalau misalnya ada update di dalam Revit, itu kita bisa saja Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk si bagian lantai 3. Oke. Nah, ini saya hilangkan dulu untuk yang clipboardnya. Kita hidden dulu. Nah, oke, misalnya ada perubahan di bagian dinding sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ternyata di data Revit-nya itu ada yang berubah nih. Dia tuh mau ada perubahan di bagian sini. Kita bisa saja Bapak Ibu, kita importkan terlebih dahulu drawing yang satu lagi. Nah, di sini saya punya data Office-nya atau data Revit-nya itu versi yang 2, dia ada perubahan. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ke sini, ke bagian sini. Terus kita tinggal open. Terus kita tinggal tampilkan di bagian ini. Nah, bisa diperhatikan Bapak Ibu, di sini itu ada perubahan kalau misalnya di tes Revit ini, yang tes yang apa? Tes Office ini, yang pertama kita hidden. Nah, dia seperti ini Bapak Ibu. Ternyata di versi keduanya ada perubahan di bagian sini. Kalau sebelumnya dia kan perubahannya seperti ini. Dia tuh gambar awalnya dindingnya seperti ini, tapi ternyata ada update nih dari orang lapangan atau dari si owner ingin rubah dong konstruksinya jangan seperti ini di bagian daerah ini, daerah sini. Kita tinggal masukkan saja si data BIM-nya ke dalam draft site, terus kemudian kita tinggal pakai data yang terbaru. Ini tinggal di hidden aja atau misalnya tinggal dihilangkan. Nanti yang data terbarunya tinggal kita lock saja. Jadi dia tidak akan berganti dengan data yang lama. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana untuk yang layout yang sudah kita buat? Nah, untuk layoutnya itu dia langsung secara otomatis bakal update Bapak Ibu. Di sini kita tinggal refresh di bagian model. Oke.
refresh dulu di sini. Oke, kita refresh, terus kemudian kita ke lantai 3. Nah, di sini dia bakal update gitu, dan dimensinya juga bakal ngikutin Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi untuk kekhawatiran seperti itu kita nggak bakal lagi ngebuat dari awal gitu Bapak Ibu, tinggal menambahkan saja atau misalnya untuk mengurangi saja gitu. Jadi untuk data BIM-nya itu tinggal diupdate, nanti dia kita refresh untuk sessionnya, nanti dia langsung update sesuai data terbaru atau data terakhir gitu. Oke. Iya, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Hidayat Karim. Nanti misalkan ada beberapa pertanyaan yang memang kurang jelas, nanti bisa disampaikan kepada kami. Nanti akan saya catat ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi ya dari Pak Harap Hartono. Pak, izin bertanya, apa keunggulan DraftSec dibandingkan menggunakan AutoCAD atau ZWCAD? Monggo silakan Mas Wildan dijawab pertanyaannya. Oke. Nah, terima kasih untuk Pak Hartono atas pertanyaannya. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk DraftSight sama AutoCAD itu hampir sama ya Bapak, gitu. Mungkin lebih unggulannya itu lebih ke arah si lisensi. Karena di AutoCAD setahu saya itu lisensinya itu dia subscription, tidak ada perpetual. Tapi di DraftSight itu dia ada. Bentar, mic saya nyala kan ya? Oke, nyala. Nah, jadi di Draftsy itu ada namanya perpetual sama subscription, sehingga ketika customer ingin memilih salah satunya di Draftsy bisa. Jadi seperti itu untuk keunggulannya, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk di BIM, setahu saya yang di AutoCAD itu dia itu ketika ingin mengambil data BIM-nya, Bapak Ibu, itu harus dikonvert terlebih dahulu ke dalam layout. Misalnya ingin mengambil layout yang 3D-nya gitu, layout si lantai 3-nya itu harus dikonvert terlebih dahulu ke dalam DWG, baru habis itu dibuka ke AutoCAD-nya. Tapi kalau di DraftSec itu setahu saya, apa yang sudah saya peragakan tadi, itu kita langsung bisa ambil langsung dan kita bisa tentukan sendiri layout mana yang ingin kita buat. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, silakan dari para peserta jika ada pertanyaan, silakan bisa di chat atau di kolom Q&A. Oke, mungkin ada satu pertanyaan, Mas Wildan. Contoh, misalkan kami itu perusahaan, terus memiliki ratusan file lah, Mas. File DWG, legasi, template, dan blok standar yang telah dikumpulkan kurang lebih selama 15 tahun terakhir, Mas. Nah, seberapa lancar proses membuka, mengedit, dan menyimpan file-file native ini, Mas? Monggo, Mas, dijawab, Mas. Nah, untuk pertanyaannya bagus juga. Pasti pada kekhawatirannya bagaimana kalau misalnya data saya itu yang udah lama-lama dibuka nih di sini gitu, atau dari software CAD lain dibuka nih di DraftSec. Bagaimana untuk layarnya dan yang lainnya? Sebenarnya saya ada beberapa file. Contohnya seperti oh enggak ya? Oke, ini. Nah, sebenarnya saya ada beberapa file seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah file yang dari si AutoCAD, dari AutoCAD. Jadi ini benar-benar pure dari AutoCAD dan ini dibuka langsung dari DraftSight. Belum saya papakan. Ini adalah file saya sebelum apa menjadi aplikasi engineering. Saya dulu buatnya seperti ini, Bapak Ibu. Kayak buat desain-desain untuk dash stamping seperti itu. Nah, contohnya yang dikhawatirkan adalah ketika apakah untuk bloknya akan menghilang? Tidak
dia di Dropsec itu bloknya tidak akan menghilang dan bahkan bisa kita edit juga blok yang sudah kita buat di dalam project tersebut. Bahkan untuk dimensinya seperti layer dan yang lain-lainnya, kalau kita lihat di sini, nah untuk layarnya pun akan mengikuti Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu lagi untuk setting-setting lagi, sehingga langsung pakai, langsung gunakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan. Sepertinya beberapa pertanyaan sudah dijawab ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.15 dan mungkin sudah waktunya kita mensudahi acara pada webinar hari ini. Dan para peserta, Bapak Ibu sekalian, jika memang ada beberapa pertanyaan yang memang masih ingin disampaikan, bisa langsung menghubungi sales kita atau bisa menghubungi nomor yang tadinya Bapak Ibu undang sebelumnya ya. Oke, baik. Nanti jika memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, nanti kami dari tim sales juga akan menanyakan beberapa kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu sekalian terkait software desain Dropsec ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai di mana pengunjung acara hari ini. Namun sebelum itu semua, saya akan menyampaikan beberapa hal ya sebelum penutupan, yang mana eh, di bulan selanjutnya, di bulan akhir Juli maupun Agustus, kita ada webinar SolidWorks, yang mana kita akan per minggunya dibagi menjadi 4 sesi, teman-teman sekalian. Nah, nanti mungkin jika teman-teman berminat atau mempunyai rasa penasaran terkait apa itu software SolidWorks dan bagaimana SolidWorks ini implementasinya dalam penggunaan AI di 2026 ini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sekalian join. Nah, nanti dari tim sales atau dari tim business development akan mengirimkan ke link di nomor WA atau di email Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Mungkin itu cukup sekian ya, dan ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian terkait voucher redeem Dropsec diskon 15%, yang mana Dropsec dengan diskon 15% tersebut bisa Bapak Ibu sekalian diredem vouchernya ke sales kami, nanti akan kami hubungi atau mungkin Bapak Ibu akan menghubungi kita, yang mana deadline-nya itu di tanggal 30 September ya. Mungkin jika Bapak Ibu berminat bisa langsung menghubungi tim sales kami atau nanti kita bisa follow up langsung ke kontak Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Untuk sekian pada acara hari ini, mohon maaf agak sedikit molor waktunya ya. Kita telah sampai di penghujung acara webinar ini. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu untuk berkenan nanti memberikan feedback terkait webinar acara ini bisa melalui scan barcode, melalui link atau pada kolom chat. Atas nama Paralogics, atas nama PT Paralogics, partner resmi dari Dropsec, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.